uang itu sebenarnya ada tapi dipakai untuk yang tidak prioritas atau malah untuk kepentingan oligarki mendapatkan untung di IKN, maka dari 4 hal ini sebetulnya sangat pantas ya kita rakyat untuk melawan kezoliman ini yang dipimpin oleh yang namanya Joko Widodo. Zaman Pak Sudirman itu sudah dilakukan audit di Petral oleh Kordamenta dari Australia, itu auditornya, dan sudah bisa ini ditindaklanjuti. Pak Sudirman Said sudah menyampaikan hasil untuk nanti dilaporkan ke KPK. Pak Sudirman Said menghubungi Pak Jokowi tapi tidak dibalas dan akhirnya tidak mau itu di follow up temuan dari Kordamenta itu bahwa terjadi kejahatan dalam pembelian minyak mentah oleh Petral yang ditemukan oleh auditor. Justru Pak Jokowi itu munafik, hipokrit, karena waktu kampanye Pilpres bilang mau memberantas mafia. Giliran ada kesempatan, justru beliau yang menghindar gitu. Kita bisa lihat di peraturan yang diterbitkan oleh BPH Migas misalnya. Truk kalau rodanya 6 ke bawah itu boleh beli solar bersubsidi, kalau tidak salah 60 liter per hari. Kalau rodanya misalnya 8 atau 10 itu boleh 80 liter per hari, tanpa kejelasan bahwa ini truk apa. Dan aturan ini sebetulnya sengaja dibuat, yang sudah banyak dikomplain itu tidak diperbaiki. Padahal kita tahu ini sebetulnya dipakai untuk dunia usaha seperti sawit atau tambang batu bara untuk ngangkut produk-produk mereka. Jadi saya kira kembali tadi ke kebijakan itu, bahwa ini memang kebijakan yang memang pada dasarnya bermasalah, dan pemerintah sampai sekarang itu tidak berupaya bagaimana supaya aturan yang bernuansa dan syarat kepentingan moral hazard ini tidak ada niat untuk diperbaiki. Nah, dengan misalnya Pertamina meluncurkan program atau aplikasi My Pertamina, itu kan sebetulnya harusnya itu diperkuat, disempurnakan supaya yang tidak tepat sasaran itu bisa dihindari atau minimal dikurangi lah, dibanding seperti sekarang puluhan triliun dipakai disiapkan di APBN sebagai subsidi, tapi yang menikmati itu adalah dunia usaha, dan itu lebih banyak oligarki, dan oligarki ini sangat berperan untuk membuat kebijakan, dan DPR juga tidak peduli karena menurut survei lebih dari 52% itu yang ada di DPR itu adalah pengusaha misalnya. Nah, jadi ini saya kira hal-hal yang kita perlu suarakan pada prinsipnya. Sepanjang pemerintah itu belum bisa membuat kebijakan yang adil, kemudian faktanya APBN itu tidak jebol karena windfall dari berbagai komoditas. Kemudian yang ketiga, bahwa rakyat itu sekarang sedang menderita begitu banyak hal yang membuat mereka semakin miskin. Kemudian yang keempat, bahwa uang itu sebenarnya ada tapi dipakai untuk yang tidak prioritas atau malah untuk kepentingan oligarki mendapatkan untung di IKN, maka dari 4 hal ini sebetulnya sangat pantas ya kita rakyat untuk melawan kezoliman ini yang dipimpin oleh yang namanya Joko Widodo. Ya, saya berharap Pak Qurtubi di Nasdem itu juga ngajak teman-teman Nasdem gitu. Jangan cuma Pak Qurtubi sendiri ya, kita semua lah sama-sama. Dan kita kan tidak bicara anarkis dan tanpa data gitu loh. Kita punya fakta data yang menunjukkan bahwa mereka ini bermasalah, mereka pro oligarki. Itu. Nah, yang terakhir saya ingin menyuarakan bahwa faktor transparansi dalam hal pembelian minyak mentah dan BBM sampai sekarang itu tidak jelas.
ya, apalagi diturunkan ke anak perusahaan. DPR itu tidak bisa mengawasi. Di BBM itu nanti patra niaga, ya kan? Beli minyak mentah itu nanti dari subholding penghilangan, kilang, ya. Ini tidak terjangkau oleh lembaga yang harusnya bisa mengawasi. Nah, karena itu salah satu hal yang kita tuntut juga adalah dilakukannya audit investigatif untuk meyakinkan bahwa tidak ada mafia dalam pembelian minyak mentah dan BBM, tetapi sekaligus nanti kalau hasil auditnya itu sudah didapat, itu ada tindak lanjut. Jangan seperti tadi tuh Presiden Anda yang saya sebut namanya itu. Zaman Pak Sudirman, itu sudah dilakukan audit di Petral oleh Kordamenta dari Australia itu auditornya. Dan sudah bisa ini ditindaklanjuti. Pak Sudirman Said sudah menyampaikan hasil untuk nanti dilaporkan ke KPK. Pak Sudirman Said menghubungi Pak Jokowi, tapi tidak dibalas. Dan akhirnya tidak mau. Itu di follow up temuan dari Kordamenta itu bahwa terjadi kejahatan dalam pembelian minyak mentah oleh Petral yang ditemukan oleh auditor. Justru Pak Jokowi itu munafik, hipokrit, karena waktu kampanye Pilpres bilang mau memberantas mafia. Giliran ada kesempatan, justru beliau yang menghindar gitu. Nah, ini juga ada fakta. Saya bukan bicara bohong atau fitnah. Kalau mau ini diperdebatkan, ya kita undanglah wakil dari pemerintah dan Pak Sudirman Said. Dan saya menulis tentang ini setelah saya juga beberapa kali menghubungi Pak Sudirman Said, dan kita sempat juga makan siang bersama untuk meyakinkan saya bahwa sebetulnya ini ada masalah gitu. Jadi saya juga tidak ngarang gitu ya. Nah, itu saya kira hal-hal yang ingin saya sampaikan. Intinya kita mari bergabung dengan rakyat menolak kenaikan harga BBM ya. Bukan kita tidak paham soal subsidi yang tidak tepat sasaran, tapi Anda sendiri pemerintah ini sudah tahu seperti itu kok tidak mencari jalan optimal untuk membuat supaya itu lebih tepat sasaran. Padahal sekarang ini yang namanya IT ya, teknologi IT itu kan sudah sangat berkembang. Jadi itu bisa dilakukan. Dan yang penting juga adalah supaya sanksi itu benar-benar ditegakkan. Jangan cuma jadi orang yang hipokrit, hanya retorika, tapi di sisi lain sebetulnya yang dilakukan adalah hal yang sebaliknya yang dipidatokan gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air ke bawah.
kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.